Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and how are you today? Hi, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study English about reading, speaking, grammar, and pronunciation. Hi, good morning, and how are you today? I hope you all was fun in your all activity. And welcome back again to my YouTube channel. Today we are going to study and to discuss about noun, countable and uncountable. Ya, pembahasan noun di sini sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari karena noun bisa berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan juga noun ada yang bisa dihitung dan juga ada yang tidak bisa dihitung. Jadi ketika dalam soal baik itu grammar apalagi TOEFL, nah, noun ini akan sangat berpengaruh. So, let's go to the material from begin to the end. Check it out. Well guys, kita bahas materinya. Noun. Noun secara artinya adalah kata benda. Ya. Noun adalah kata benda. Definisi secara keseluruhannya kita lihat, kata benda atau kata yang digunakan untuk menamai suatu benda. Baik benda yang berwujud atau yang tak berwujud. So guys, jadi yang namanya benda itu di hukumnya ada yang berwujud dan ada yang tak berwujud. Oke, kita tuliskan dulu contohnya. Untuk benda yang berwujud, berarti berwujud di sini maksudnya adalah bisa dipegang, bisa disentuh, atau bisa diraba. For example, I have a table. Atau juga car. Banyak sekali ya. Big. Benda-benda di sekitar kita. House. Atau semua nama-nama hewan, animal kita tuliskan. Itu merupakan benda yang bisa kita pegang, kita sentuh. Maka dia termasuk benda yang berwujud. Etc. Artinya adalah dan lain-lain. Sedangkan untuk benda yang tak berwujud. Nah loh, ada benda yang tak berwujud, bukan hantu ya. Tapi contoh benda yang tak berwujud di sini, for example, contohnya seperti love. Oke, love. Cinta itu tak berwujud, bisa dirasakan tapi tidak ada wujudnya. Atau juga contoh lainnya ada kata affection. Artinya adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang bisa dirasakan tapi tidak ada wujudnya. Contoh yang lainnya yang tak berwujud, misalkan ada kata peace. Peace ini merupakan kata benda, artinya adalah damai, peace. And anger, artinya kemarahan, dan lain-lain. Ya, ini contoh. Ini dihukumnya sebagai kata benda dan dia tidak bisa dipegang, disentuh atau diraba. Mungkin hanya bisa dirasakan saja. Next, setelah kita mengetahui definisi dan juga contohnya, masuk ke jenis. Noun atau kata benda memiliki jenis. Yang pertama ada quantity. Mungkin di video ini kita hanya membahas satu jenis dulu saja, yaitu quantity. Quantity di sini memiliki arti jumlah. Oke. Maka untuk noun secara jenisnya quantity dibagi menjadi dua. Ya, yaitu ada countable. Oke, ini dibacanya adalah countable. Countable itu artinya garis besarnya adalah bisa dihitung. Ya, jadi jumlah bendanya itu bisa kita hitung.
Sedangkan uncountable, maka jumlah bendanya dia tak bisa kita hitung. Ya, jumlah bendanya itu tidak bisa dihitung. Oke, ini adalah jenis dari quantity, ada countable and uncountable. Untuk countable, dia memiliki definisi dan juga jenis. Kita lihat secara definisinya terlebih dahulu. Countable adalah kata benda yang bisa, ini bukan bias ya, tapi ini artinya maksudnya adalah bisa. Kata benda yang bisa dibuat ke dalam bentuk jamak atau plural. Ya, jamak atau plural di sini adalah jumlah bendanya lebih dari satu. Oke. Jenis. Ya, untuk countable jenisnya ada dua, yaitu singular and plural. Kalau singular, ini single, maka jumlah bendanya jelas hanya satu saja. Singular, jumlah bendanya hanya satu saja. Kalau misalkan nama bendanya adalah table, maka jumlah mejanya hanya satu saja. Sedangkan plural, nah ini jumlah bendanya jelas lebih dari satu. Ya. Namun untuk plural sendiri ternyata dibagi menjadi dua. Ada regular dan irregular. Regular itu artinya beraturan, sedangkan irregular itu tak beraturan. Oke, tak beraturan di sini maksudnya secara penulisannya. Kita lihat dulu secara definisi contoh dari noun plural yang regular. Bentuk noun yang menambahkan s atau es. Maksudnya seperti apa? Oke, let me explain to you. Bentuk noun yang menambahkan s atau es di sini maksudnya adalah, contoh, saya buat satu kata benda di sini yaitu table. Oke. Maka jumlah table atau jumlah meja di sini itu hanya satu saja. Dan ketika jumlah mejanya lebih dari satu, baik itu 2, 3, 4, 5, 15, 20, maka cara penulisannya dia wajib menambahkan s atau es. Nah, kebetulan untuk table di sini dia menambahkan s. Oke. Maka sekarang di sini tables jumlah mejanya sekarang sudah lebih dari satu. Adapun jumlahnya 2, 3, 4 yang jelas dia lebih dari satu. Kalau jumlahnya satu, maka penulisannya tidak menambahkan, belum ada s atau es-nya seperti ini, table. Namun ketika sudah lebih dari satu, maka dia wajib menambahkan es. Ya, makanya untuk yang regular, yang plural regular di sini bentuk noun yang menambahkan s atau es. Contoh lainnya, misalkan ada kata house. Maka ini jumlah rumahnya cuma satu saja. Namun ketika kita rubah atau kita tambahkan s atau es, maka ini jumlah rumahnya sudah lebih dari satu. Oke. Ini untuk yang regular, beraturan, menambahkan s atau es. Sedangkan untuk yang irregular, kita lihat tak beraturan. Tak beraturan di sini berarti definisinya adalah bentuk noun yang tidak menambahkan s atau es. Jadi ketika dia lebih dari satu, maka dia tidak menambahkan s atau es. For example, contoh, child. Oke. Child itu artinya adalah anak-anak. Maka jumlah anak di sini yaitu ada satu anak.
Namun ketika anaknya lebih dari satu, maka bahasa Inggrisnya adalah bukan menjadi child. Oke. Ya, dia tidak menambahkan S atau ES, tapi dia menjadi children. Ya, child menjadi children. Contoh yang lain. Foot. Oke, foot. Ketika kakinya lebih dari satu, kaki manusia itu ada dua. Nah, kalau kaki laba-laba ada berapa ya? Nah, ketika kakinya lebih dari satu, maka bahasa Inggrisnya itu bukan menjadi foots. Ya, tapi dia menjadi feet. Nah, maksud tidak beraturan di sini jelas bisa dilihat di sini dia tidak menambahkan S atau ES, tapi tidak beraturan. Maka untuk yang irregular noun di sini mau tidak mau harus dihafalkan. Ya, contoh lainnya silakan. Ya, ini adalah ada contoh lain dari irregular noun. Nah, silakan ini untuk diingat-ingat daftarnya, barangkali suatu saat nanti dibutuhkan baik ketika untuk mengerjakan soal ataupun untuk kebutuhan lainnya. Oke, itu untuk contoh noun yang countable. Sekarang kita masuk ke jenis selanjutnya, yaitu yang uncountable, yang tak bisa dihitung. Ya, kita lihat dulu secara definisinya. Yang tak bisa dihitung atau uncountable, definisinya adalah kata benda yang tidak memiliki bentuk jamak. Jadi kata benda uncountable itu tidak memiliki bentuk jamak. Ya, tidak bisa dihitung 2, 3, 4. Karena bendanya tak bisa dihitung. For example, contohnya we have sugar. Ya, sugar. Sugar itu tidak bisa dihitung. Ya, mau ngitung satu-satu? Saya kasih 1 sendok suruh dihitung. Tentu akan kerepotan sekali. Meskipun sebenarnya mungkin bisa saja kalau niat mau dihitung. Ya, tapi di hukumnya sugar itu dihukum uncountable, tidak bisa dihitung. Contoh yang lainnya, we have sand. Sand. Sand juga sama, tidak bisa dihitung. Ada salt. Kemudian ada water. Ada oil. Kemudian ada hair and any else. Ya, jadi awas untuk yang uncountable, dia tidak ada bentuk penambahan S atau ES-nya atau juga seperti irregular yang ada di sini. Nah, maka pentingnya kita mengetahui pembahasan dari noun di sini, ini akan berpengaruh nanti untuk kata tunjuk atau marker. Ya, untuk marker kata tunjuk akan kita bahas di video selanjutnya. Fokus pada pembahasan materi ini adalah bahwa sekali lagi yang namanya noun atau kata benda, intinya dia memiliki dua jenis, yaitu ada yang berwujud dan ada juga yang tak berwujud. Sedangkan dari jenis kuantitinya itu ada countable and uncountable. Well guys, itulah tadi pembahasan noun countable and uncountable. Oke, di part 2 nanti akan kita lanjutkan fungsi noun atau pengaruh noun untuk kata tunjuk. Ya, nantikan video kami selanjutnya. Thank you very much for watching and see you in the next video.